lagunya apa di situ? Ada yang tahu? Supaya lebih semangat lagi, seperti biasa kayak hari kemarin kita melakukan apa? Tepuk semangat. Yuk semuanya berdiri dulu. Tepuk semangat, bisa ibu yang pimpin atau kalian sendiri? Ya, hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Tepuk semangat. Kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu ada apa saja? Ada hewan, terus manusia, tumbuhan. Makhluk hidup itu juga punya ciri-ciri ya. Ciri-ciri makhluk hidup ada yang masih ingat, Jung? Lurus apa? Makhluk hidup ciri-cirinya apa? Makhluk hidup hewan. Itu contohnya ya. Kalau ciri-ciri contohnya misalkan kita sebagai makhluk hidup bergerak ya. Terus ada lagi bernafas. Terus ada lagi apa? Bergerak, bernafas, terus membutuhkan makanan ya. Nah, yang salah satu akan dibahas hari ini itu adalah makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu bernafas. Jadi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan pembelajaran 2 ya. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti kalian setelah mengamati video pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia, kalian mampu menganalisis organ pernapasan pada manusia dan fungsinya ya. Terus yang kedua, nanti akan bermain media kartu pasangan ya. Nanti kalian diharapkan dapat membuat bagian cara kerja organ pernapasan manusia ya. Yang ketiga, melalui mengamati video pembelajaran, kalian nanti mampu membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Terus yang terakhir, nanti kalian diharapkan mampu membuat peta pikiran dengan menggunakan
Sendiri yang salah. Mana boleh menyalahkan serangga itu? Hidung kita terbagi atas 2 lubang. Ini merupakan cara bernafas yang benar. Bulu hidung dan zat melekat membentuk pelindung. Jangankan serangga, bahkan debu pun tidak akan masuk. Setelah disaring oleh bulu hidung, udara yang terisap ke paru-paru sangat bersih. Paru-paru itu seperti apa? Ayo, Kek, aku ingin lihat paru-paru. Ayo. Sekarang aku akan membawa kalian ke paru-paru. Sampai di sana, kalian akan tahu apa yang terjadi. Anak kecil, paru-paru manusia terdapat 3 hingga 4 miliar alveolus. Kau mencari siapa? Kalau begitu, kami mencari kau saja, biar kau menjawab kami. Terima kasih. Banyak sekali alveolus di dalam paru-paru. Untuk apa sebanyak itu? Ya untuk hidup. Manusia harus mengisap O2 dan mengeluarkan CO2. Alveolus ini merupakan transportasi untuk mengeluarkan CO2 dan menghisap O2. Kalau kurang, tidak cukup pakai, tidak terima. Memalukan. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Setiap manusia bernapas, kau mengeluarkan CO2. Dia pun mengeluarkan CO2. Kau mengisap O2, dia pun mengisap O2. Kau tidak berjalan coba saja. Iya, ayo kita coba. Baik, Ayo. siapa takut? Ayo saudaraku, ayo. Sekarang aku akan mengisap O2. Dan sekarang aku memakan CO2. Jadi begitu ya? Tanpa pengetahuan, aku sudah mengerti. Alveolus bekerja bersamaan dengan pernapasan manusia. Kalau begitu, tahukah kau bagaimana alveolus itu mengedarkan O2? Baiklah, mari kita lihat bagaimana mereka mengedarkan O2. Melalui pernapasan, alveolus menghisap O2. Melalui pembuluh darah besar, mereka menuju cabang-cabang pembuluh darah lebih kecil. Di dalam pembuluh darah terdapat banyak sel darah merah yang disebut trombosit. O2 yang dibawa oleh alveolus ini diserahkan kepada mereka untuk diantar ke tempat lain. Aku bernafas. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana bernafas, bukan? Tahu ya, sudah ya. Sudah siap. Kita harus pulang. Kita persilakan mereka pulang. Sampai jumpa. Kawan-kawan, tolong kami pulang. Ayo kita pergi. Kelak pagi hari harus banyak
badan baru bisa sehat. Ya, sudah dilihat videonya? Nah, video tentang apa tadi? Tentang manusia. Bagaimana cara manusia bernafas ya, melalui hidung. Terus tadi ada istilah trombosit. Trombosit itu artinya apa? Sel darah merah ya. Terus ada juga alveolus ya. Letak alveolus itu di mana tadi? Di paru-paru ya. Terus apalagi yang didapat dari tayangan video tadi? Bernafas itu menghirup apa? Darahnya berbentuk oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, dari video tadi itu nanti kalian akan ada tugas mengenai apa dibaca dulu Dari video bagaimana cara buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. ya. Jadi nanti ibu akan membagikan LKPD ke kalian ya. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian akan membuat kata tanya itu menggunakan apa, terus kata tanya itu kan ada apa, terus di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuai dengan isi video yang tadi ya. Terus jawabannya itu juga jawabannya sekalian ditulis ya. Contohnya misalkan kalau kata tanya apa, berarti ada yang bisa buat contoh kata tanya apa yang sudah dengan video tadi? Misalkan apa saja nama organ pernafasan manusia? Ada hidung, ada laring-laring dan sebagainya ya. Nah, yang selanjutnya ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan nanti kalian secara berkelompok ya. Ini kelompok apa? Kelompok gerak ya. Jadi nanti ini kita akan melihat setiap kelompok itu tugasnya ada yang khusus menulis ya. Yang khusus menulis, terus yang berpendapat nanti ditulis di sini, anggota kelompoknya ditulis di sini ya. Ya. Rupanya dikeluarkan. Ini ada lalunya nanti ini dibaca. Ya. Dikeluarkan, yang mau nulis siapa? Yang mau nulis siapa? Nah, itu kan ada LKPD mengenai gambar-gambar apa saja? Gambar-gambar organ pernafasan ya. Dan nanti kalian disuruh apa? Menempelkan organ pernafasan, dipasangkan sesuai dengan fungsinya ya. Jadi contohnya misalkan ya, di sini ada gambar apa saja? Ada itu. Misalkan ada gambar hidung ya, ini gambar hidung kan ya. Gambar hidung itu nanti fungsinya buat apa? Tempelkannya nanti di sini aja, hidung. Misalkan ini nah di sini kan pasangannya gitu ya, berpasangan ya. Nah, supaya lebih paham tentang fungsi organ pernafasan pada manusia, kalian simak lagi video yang ibu tayangkan di sini ya.
Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat butir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam bawah dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat antar rusuk berelaksasi atau mengendut. Saat itu tulang
busuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma menunjuk ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, ya. Ada apa saja yang ada di video tadi? Organ pernapasan manusia itu ada. Yang pertama itu ada hidung. Yang kedua taring, ya betul. Yang ketiga taring. Yang keempat kelima ada lagi nggak? Paru-paru. Dan sekarang tugas kalian itu memasangkan setiap gambar dari organ pernafasan manusia ya, beserta dengan fungsinya yang sesuai ya. Dipasangkan menggunakan lem ya, lemnya udah ada. Ini bilang dulu. Mulai dari yang pertama itu kan udara masuknya melalui apa dulu? Melalui hidung dulu ya. Nah itu dipasangkan. Ini hidung, yang ini hidung. Fungsinya yang mana? Ya, terus ini apa namanya? Fungsinya yang mana? Yang ketiga apa? Fungsinya yang mana? Dan seterusnya ya. Nah, ada yang mengerjakan bagian ini. Nah, pertanyaannya apa? Jawabannya nanti apa? Ya, boleh yang ada. Tulisannya bagus siapa? Kolamnya itu kan
Gimana pekerjaannya? Sudah selesai? Sudah. Berhubung karena waktunya sudah menunjukkan jam 10.20, kalian istirahat dulu ya. Nanti atau besok dilanjut lagi ya. Sekian hari ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.